Shalom, perkenalkan nama saya Angelina Mas Intan Borsitorus, NIM 1901030001, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Grup A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran pendidikan Kristen Anak Usia Dini dalam peningkatan moral afeksi anak. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu penerapan yang mencakup pendekatan, metode, teknik, dan strategi dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan Kristen anak usia dini. Pendidikan agama Kristen bagi anak usia dini adalah salah satu bentuk layanan PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang dikhususkan bagi anak usia dini yang beragama Kristen, terutama usia 2-6 tahun, yang di dalam pengelolaannya dibina oleh pelayanan anak, rayon, dan dewan gereja setempat. Sebelum membahas model pembelajaran pada perkembangan moral agama anak, saya akan menjelaskan perkembangan moral pada anak usia dini. Perkembangan moral anak usia dini adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan orang lain. Pendidikan moral bertujuan untuk membina terbentuknya perilaku moral yang baik bagi anak usia dini. Selanjutnya yaitu model pembelajaran pada perkembangan moral agama anak. Setiap model pembelajaran moral, termasuk model pembelajaran berbasis perkembangan moral agama, tentu memiliki tujuan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan strategi model pembelajaran moral agama berupaya untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan dari model pembelajaran perkembangan moral agama ini yaitu membantu peserta didik secara bertahap dari tahap satu ke tahap berikutnya. Untuk melaksanakan strategi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran perkembangan moral agama anak, maka ada beberapa posisi guru yang harus menjadi perhatian, yaitu yang pertama, guru membantu mengembangkan tahap yang lebih tinggi dalam penalaran moral melalui pelajaran terpimpin. Yang kedua, membantu peserta didik mengembangkan lingkungan atau suasana yang lebih adil, bermoral, yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sekolah atau kelas. Supaya pelaksanaan strategi pembelajaran dengan menggunakan model perkembangan moral agama ini sesuai dengan asumsi dan tujuannya, maka dipaparkan langkah-langkah prosedur, yaitu yang pertama, menghadapkan peserta didik dengan satu dilema moral, dapat berupa antara lain lembar cerita. Yang kedua, menetapkan posisi sementara. Misalnya, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menetapkan posisi sementara dirinya dalam dilema moral yang dihadapi. Yang ketiga, mengkaji penalaran atau pertimbangan moral. Yang keempat, memikirkan secara mendalam setiap posisi individual. Yang kelima, dilema moral sesuai dengan perkembangan peserta didik. Di sini saya akan menceritakan satu contoh kisah dilema moral yang berjudul Iwan dan Dani, kepantasan berperilaku. Dani tinggal di sebuah kompleks perumahan yang penghuninya memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Ada orang tuanya yang bekerja sebagai pengusaha, ada juga sebagai pegawai biasa, pedagang, malah ada yang sekedar sebagai penjual jasa dengan membuka warung kecil. Dani adalah anak seorang pegawai biasa yang juga tinggal di kompleks perumahan tersebut. Dia bersebelahan rumah dengan seorang pengusaha kaya yang anaknya bernama Iwan. Satu sekolah dan sering belajar bersama dalam satu kelompok dengan Dani. Tetapi Iwan tidak mau berteman dengan Dani. Bila di kompleks perumahan mereka, Iwan lebih suka berkawan dengan teman-teman yang sesuai dengan kekayaannya. Bahkan kadang-kadang mengejeknya di depan teman-temannya yang lain. Sedangkan Dani cukup bermain bola di lapangan. Suatu hari, Iwan terjatuh dari sepeda motornya saat pulang dari sekolah dan tidak dapat bangkit atau berjalan karena kakinya luka berdarah. Dani melihatnya,
tetapi ia langsung pulang saja tanpa memperdulikan Iwan yang kesakitan dan sendirian di tepi jalan. Lalu pantaskah kelakuan Dani terhadap Iwan? Dalam Amsal 3 ayat 27, beginilah firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Begitu juga dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 29 juga tertulis, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Dari cerita Iwan dan Dani, kita dapat mengambil yaitu Dani tidak pantas memperlakukan Iwan seperti itu walaupun Iwan telah berbuat jahat kepada dia. Dani harus tetap menolong Iwan yang sedang kesusahan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetaplah balas kejahatan dengan kebaikan. Karena mungkin dengan Dani menolong Iwan, maka Iwan akan merasa bersalah karena telah berbuat jahat kepada Dani. Sehingga Iwan akan meminta maaf kepada Dani dan akhirnya mereka berdua menjadi teman. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.